mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Selamat berbahagia, panjang umur dan sukses selalu dalam kata Tuhan. Serta ibadah PKB hari Minggu tanggal 8 Oktober nanti akan digabung pada Minggu tanggal 15 Oktober. Karena sebentar selesai ibadah, Bapak-Bapak PKB akan ke Naikir, ada ibadah yang memberikan kasih. Yang itu khusus untuk PKB. Ibadah Parkuna sore hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 kelas Alkitab. Teman-teman yang dikunjungi adik Siti Dora Abdi sore, pelayan kakak Bernard Wamba. Kelas remaja adik yang dikunjungi adik Doris Wabe, pelayan kakak Terlinda Kawalan. Kelompok Sultan Dewi Wasta adik yang dikunjungi adik Ola Sayori, pelayan kakak Siti Abdi sore, kakak Deta Mambako. Kelompok Sopi Mati Sebuti adik yang dikunjungi adik Kelstri Kenapa, pelayan kakak Lydia Awak dan kakak Martina Nandore. Kelompok Kisah Senior Kendi Mania Kapiri adik yang dikunjungi adik Putri Wabia, pelayan kakak Kendi Toreno. Kelompok John Marani adik yang dikunjungi adik Stella Korwa, pelayan kakak Tendi Masela. Kelompok Kalian Marani Kabro adik yang dikunjungi adik Martin Oce Pakamu, pelayan kakak muda Arumi sore. Kelompok Robert Dakers Pasir Kota jadwal habis. Ibadah PAM hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Teman yang dikunjungi saudara Yeri dan Rafini Marani. MC saudari Firmin Umasep, pelayan liturgi Patrick Marani, pelayan firman dan Siamas Endrina Ayabuseba. Ibadah PW hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Kelompok 1 Michael Minamun, anggota PW yang dikunjungi Ibu Loisa Rayat Marani, pelayan liturgi Ibu Meti Pangeti, pelayan firman Ibu Desi Karwati. Kelompok 2 Betsy Busayo, anggota PW yang dikunjungi Ibu Penatua Mei Masela, pelayan liturgi Ibu Delida Mambapro, pelayan firman Penatua Rianti Pasai. Kelompok 3 Bertapan Arjan, anggota PW yang dikunjungi Ibu Adriana Seu, pelayan liturgi Ibu Eprida Torei, pelayan firman Siamas Katrina Marani. Kelompok 4 Regina Utembogat, anggota PW yang dikunjungi Ibu Sarlota Riani dan Ibu Resti Webore. Pelayan liturgi Ibu Neti Marani, pelayan firman Penatua Ruth Sapiope. Kelompok 5 Marlin Jebian, anggota PW yang dikunjungi Ibu Sri Lestari, Ibu Saskia Gerbang, Ibu Neti Arban, Ibu Adela Induri. Pelayan liturgi Ibu Aprida Bomi, pelayan firman Ibu Lucy Marani Runda. Kelompok 5 Hendrika Wiai, kelompok 6 Hendrika Wiai, anggota PW dikunjungi Ibu Anike Goriandi, pelayan liturgi Ibu Nancy Akbar, pelayan firman Ibu Penatua Yeti Ayamuseba. Kelompok 7 Adriana Rukai, anggota PW dikunjungi Ibu Fatima Manoko, pelayan liturgi Ibu Sulianti Manukanu, pelayan firman dan syafaat Ibu Terlinda Lawalata. Ibadah keluarga hari Jumat tanggal 8 Oktober
SPPB keluarga yang dikunjungi Mama Janda Adelina Biari, pelayan liturgi Ibu Maria Mori, pelayan firman dan Siama Justina Marani. ASP Abigail keluarga yang dikunjungi keluarga Bapak Matius Beri, pelayan liturgi Ibu Dorcas Biai, pelayan firman dan Penatua Kanas Donsilo. KSP Benaya keluarga yang dikunjungi keluarga Bapak Sadrak Marani, pelayan liturgi Ibu Rika Marani, pelayan firman dan Siama Polifas Umbebia. Raya 6 KSP Guru Jemaat Saul Mater, keluarga yang dikunjungi Ibu Kim Andoi, pelayan liturgi Penatua Yakoba Mangor, pelayan firman dan Siama Sukifun Kemere. Raya 7 KSP Harun, keluarga yang dikunjungi Bapak Edward Iwangi, pelayan liturgi Bapak Haka Maribuan, pelayan firman dan Bapak J. Kesunai. KSP Musa keluarga dikunjungi keluarga Penatua Dani Paingalo, pelayan liturgi Bapak Jani Wamati, pelayan firman dan Ibu Ermin Sapu. Rayon 8 KSP Jemaat Cornelis Bukaya, keluarga yang dikunjungi keluarga Lesnahan, pelayan liturgi Ibu Yau, pelayan firman dan Penatua Rianti Kristian. KSP Isak Semol Keine, keluarga yang dikunjungi keluarga Bapak Prayerura, pelayan liturgi Saudari Chelsea Umekwan, pelayan firman dan Ibu Enapado. KSP Oto Gensler, keluarga yang dikunjungi keluarga Ibu Oto Kabo, pelayan liturgi Ibu Delila Manggapro, pelayan firman dan Ibu Andi Manduli. KSP Elin, keluarga yang dikunjungi keluarga Presi Lawalata, pelayan liturgi Ibu Yosteci Waturu, pelayan firman dan Bapak John Waturu. KSP Tiatira, keluarga yang dikunjungi keluarga Joel Sayuri, pelayan liturgi Ibu Lian Tebiari, pelayan firman dan Bapak Martin Yusir. Ibadah Dorcas Tabita, ibu-ibu yang dikunjungi Ibu Andoi Bisai, Ibu Yeman Pandu, Ibu Rosmarani, Ibu Agung Kai Andoi, pelayan firman Ibu Manau Ramal. Bapak Ibu warga jemaat yang melayani ibadah Minggu tanggal 8 Oktober 2023, Pendeta Kristi Mawene Sesi. Selamat berdoa. Menyambut ibadah kita di pagi ini. Tuhan
Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 9. Kita lakukan bait pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga. Yeah.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan tiap-tiap orang hendaklah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Mari kita datang dalam doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hari yang baik ini ya Tuhan, ketika Tuhan beri nafas hidup bagi kami, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan lagi yang baik bagi kami. Kami kembalikan pujian dan hormat hanya kepada-Mu ya Allah. Untuk hari-hari hidup yang telah Tuhan sertai, untuk setiap pekerjaan, usaha, apapun yang kami temui, yang Tuhan izinkan dan Tuhan layankan, kami kerjakan dalam dunia milik Tuhan. Hari ini kami umat-Mu dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan, tapi semata-mata Tuhan selalu menginginkan untuk mengumpulkan kami di bawah tangan kasih-Mu ya Allah. Dengan kerendahan hati kami hari ini ya Bapa, di hadapan-Mu kami mengaku sungguh bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak mampu mentaati semua kehendak dan perintah, sebab roh memang penuh, tapi daging kami lemah ya Allah. Seringkali kami jatuh dalam berbagai pencobaan, tapi juga kami jatuh dalam keinginan diri kami sendiri, hingga kami tidak mampu mentaati perintah Allah yang hidup. Dalam segala keberdosaan kami, dalam perbuatan kami, pikiran kami, dan perkataan kami, dengan kerendahan hati hari ini kami mohon pengampunan daripada-Mu. Sucikan, kuduskan kami semua, supaya sebagai umat-Mu kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan kami disucikan untuk datang beribadah kepada-Mu di minggu pagi hari ini. Tilik setiap hati kami ya Tuhan, kehidupan kami terbuka di hadapan-Mu. Sayangilah kami dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan membawa seluruh pengakuan dosa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nyanyian rohani 139, mari kita lakukan bait pertama dan bait yang kedua. Ya Allah, cahaya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan bait yang keempat dari nyanyian rohani 139. Ya amin, dia digoda.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Yesus mengajar bagi kita demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat disilakan dulu kembali. Vokal guru Gloria akan menyampaikan kesaksian pujian mereka. Dia
kita hendak menyediakan diri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menyiapkan bagian Alkitab, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah kami yang hidup, kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu itulah yang kami rayakan hari ini. Dalam tuntunan-Mu kami hendak kembali membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Sebab kami hidup hari ini hanya oleh karena perkataan-Mu dan pengajaran firman. Berilah setiap kami yang bawa diri kami hari ini datang dalam rumah Tuhan, yang sudah persiapkan hati, pikiran, dan perasaan kami. Biarlah Roh Kudus tetap menuntun kami semua ya Allah, supaya ketika kami duduk di dalam rumah Tuhan, pikiran kami pun terarah kepada Tuhan. Tuntun setiap kami ya Allah dalam maksud dan kehendak-Mu. Sebab kami sadar sungguh tiap-tiap kami punya kemampuan yang berbeda untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami semua, baik umat-Mu yang ada duduk di tempat mereka masing-masing yang hendak baca dan merenungkan firman. Tapi Roh Kudus juga akan menuntun hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Biarlah Tuhan, dalam seluruh peribadatan kami, perenungan firman di hari ini, biarlah hanya nama Tuhan dan kuasa Tuhan saja yang kami hormati. Ini kami ya Bapa, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang disediakan bagi kita di hari Minggu ini secara sinodal dipersiapkan dari kitab Perjanjian Lama, Mika pasal 7. Kita akan membaca ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan tertulis bagi kita dari perikop doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan penghormatan, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu. Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tutup. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari tubuhnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepada-Mu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Berbahagia segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di hari ini, di bulan ini, kita telah memasuki triwulan yang keempat dalam perjalanan kita di tahun ini. Dan di tahun ini, dalam pergumulan kita bersama sebagai gereja Tuhan, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua telah menetapkan bahwa tahun ini adalah tahun pembaruan. Dan di bulan ini, sebagai bulan pertama dari triwulan yang keempat, kita diarahkan kembali kepada pembaruan Tuhan secara khusus bagi Gereja Kristen Injili, agar lewat pembaruan Tuhan bagi GKI, menjadikan GKI pada fase ini dibangkitkan oleh karunia dan anugerah Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, kalau pada minggu yang lalu kita belajar bahwa pembaruan dalam gereja itu dimulai dari keluarga kita masing-masing, maka di hari Minggu ini kita kembali hendak belajar bahwa pembaruan di dalam gereja itu dimulai atas dasar belas kasihan Allah. Tapi juga kita belajar doa menjadi jembatan pembaruan masa depan kita ini. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian yang kita baca hari ini merupakan bagian terakhir dari tulisan Nabi Mika. Ketika itu, situasi pada waktu itu, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, mereka ada di ambang kehancuran. Sekali lagi, situasi pada waktu itu, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, mereka sudah ada di ambang kehancuran. Kenapa? Sebab rupanya umat pilihan ini, Israel ini, mereka sudah begitu berdosa di hadapan Allah. Baik mereka berdosa secara rohani, karena mereka tidak lagi percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Allah mereka. Ini secara rohani, Israel sudah berdua hati dengan menyembah ilah-ilah yang lain. Tapi juga Israel diambang kehancuran karena mereka juga berdosa secara moral. Karena dalam Israel sendiri sudah terjadi kehancuran akhlak yang begitu umum. Sehingga Mika ini seorang yang berasal dari satu desa di selatan Yehuda. Mika ini tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Mika kemudian muncul menyampaikan firman yang Tuhan sampaikan kepada dirinya. Dan firman Tuhan itu mengingatkan orang Israel akan dosa yang sudah mereka lakukan. Mika berdiri dan memberitahukan bahwa kehancuran Israel merupakan satu hal yang sudah pasti sebagai akibat dari dosa mereka. Allah menghukum Israel supaya mereka sadar bahwa segala penderitaan yang mereka alami kelak adalah sebuah akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Konsekuensinya adalah kalau setia, Allah setia, tapi kalau tidak setia, maka Allah tentu menghukum. Dan penghukuman atas Israel adalah supaya mereka sadar bahwa itulah akibat dari ketidaksetiaan mereka. Tapi Bapak Ibu, nubuatan kehancuran bangsa Israel ini juga disertai dengan nubuat yang penuh pengharapan akan pertobatan dan pemulihan bangsa itu. Sehingga kalau kita ingat di Mika bicara tentang hukuman atas Israel. Tapi di Mika 5 kita juga akan temukan di sana nubuat tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat ini. Ada nubuat tentang kehancuran, tapi juga di sana ada pengharapan akan pertobatan dan pemulihan bangsa sebagai umat pilihan Allah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, dalam pembacaan kita, Mika mengakhiri tulisannya dengan sebuah doa kepada Allah. Mika mengakhiri tulisannya dengan sebuah
Dalam ayat 14 sampai dengan ayat 15 kita baca di sana. Mika minta supaya Tuhan menjadi pemimpin, tapi juga menjadi gembala atas umat. Kenapa sampai Mika minta seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ceritanya begini. Dalam situasi di waktu itu, Israel sedang ada dalam keadaan di mana mereka membutuhkan hadirnya seorang pemimpin yang jujur tapi juga adil. Kehadiran seorang pemimpin yang jujur dan adil itu sangat diharapkan oleh banyak orang. Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat, tapi juga dalam hidup persekutuan, begitu juga dalam hidup keluarga. Nabi Mika berdoa supaya Tuhanlah sendiri yang menjadi pemimpin, tapi juga Tuhan yang menjadi gembala atas umat. Sebab kalau kita membaca dalam pasal 7 dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, di sana kita membaca tentang kemerosotan akhlak dari Israel. Di sana Nabi Mika kasih gambaran bahwa di waktu itu tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang berlaku jujur dan saleh. Cari orang jujur dan orang saleh di waktu itu sudah sangat sulit. Kita baca di ayat yang kedua dari pasal 7. Dalam bagian itu Mika menemukan para pejabat, mereka bertindak sewenang-wenang dan tidak peduli lagi terhadap kebenaran. Di waktu itu uang begitu berkuasa sehingga hukum, keadilan diputar balikan dengan seenaknya. Tapi juga di ayat 5 dari pasal 7 di sana Mika mengemukakan ada krisis kepercayaan di mana teman bisa jadi lawan. Mika bilang begitu. Ada krisis kepercayaan, kita duduk sama-sama, yang hari ini bilang teman, tapi kemudian besok hari dia sudah bisa jadi lawan. Dan Bapak Ibu Saudara, kejahatan di luar sana akhirnya kemudian masuk juga ke dalam kehidupan rumah tangga. Coba baca di ayat 6 dari pasalnya yang ke-7. Tidak ada lagi sikap saling menghargai dalam relasi antara anak dan orang tua. Ayat 6 bilang, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Tidak ada lagi sikap saling menghargai, baik antara anak terhadap orang tua, antara menantu dengan mertua. Kehidupan rumah tangga berada di titik kehancuran sebab musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Bapak Ibu, ini keadaan yang mengerikan sekali. Dan dalam situasi seperti itu, Nabi Mika tidak bisa berbuat banyak menghadapi situasi yang demikian. Nabi hanya bisa berserah diri pada campur tangan Allah, dan dia percaya bahwa Allah akan bertindak menolong umat. Hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan mereka dari jalan hidup yang menyimpang ini dan akan membawa Israel kembali ke tempat yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Seperti tugas seorang gembala. Gembala tentu pasti menuntun dombanya ke tempat yang baik, kepada rumput yang subur yang berada. Disitulah kepercayaan Nabi bahwa Tuhan akan menggembalakan kembali Israel kembali ke tempat yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Dan ini merupakan kerinduan Mika, Bapak Ibu Saudara, supaya bangsanya tetap hidup di jalan Allah sekiranya mereka nanti mendapatkan pengampunan dari saudaraku. Kitab Mika kemudian ditutup dengan satu pernyataan yang indah mengenai siapa Allah yang kita percayai. Dalam ayat 18 dan 19, ini suatu pernyataan yang indah dari Mika tentang siapa Allah yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 18 dan 19. 2. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak berkata
melemparkan segala dosa kita ke dalam kehidupan. Mika menutup doanya dengan satu pernyataan bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni dosa. Allah kita adalah Allah yang tidak terus-menerus murka, melainkan Allah yang penuh kasih setia. Ia Allah yang mau menghapuskan kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini kita membaca Mika pasal 7 dan berkaca dari bagian firman Tuhan ini, kita bisa bilang bahwa agaknya keadaan yang dihadapi oleh Nabi Mika di waktu itu juga menjadi pergumulan besar yang kita hadapi bersama di hari ini. Sekali lagi, keadaan yang dihadapi oleh Nabi Mika pada waktu itu juga menjadi pergumulan besar yang kita hadapi bersama di hari ini. Bukan hanya di kehidupan masyarakat, tapi juga dalam persekutuan gereja, dalam hidup keluarga-keluarga Kristen masa kini. Apa yang Mika alami, itu juga kita alami di hari-hari ini. Dan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Nabi Mika mengajak kita kembali untuk bangkit dan meminta belas kasihan Allah melalui doa kita. Nabi Mika mengajak kita untuk bangkit dan meminta belas kasihan Allah melalui doa kita. Saudara-saudaraku, hari ini kita boleh hidup menerima setiap berkat itu hanya karena belas kasihan Allah semata. Bayangkan kalau Allah hitung segala pelanggaran kita, lalu setiap pelanggaran itu langsung dikenai hukuman, maka hari ini tidak ada satupun dari antara kita yang bisa duduk sebagaimana kita kuat dan ada hari ini. Kita beroleh hidup dan berkat hanya karena belas kasih Allah semata-mata. Apapun yang kita terima hari ini hanya karena Allah menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Tanpa kasih setia Allah itu, kita tidak bisa hidup dengan sempurna hari ini. Tanpa kasih setia Allah itu, kita tidak bisa hidup dengan sempurna hari ini. Tapi juga dalam kesempurnaan hidup yang Tuhan berikan. Tapi ketika kita juga merasakan, ketika kita diizinkan ada dalam keadaan yang terpuruk, ketika kita mengalami kekecewaan, kesedihan, kelemahan, dan mungkin juga kita mengalami kekalahan dalam kehidupan ini, ingatlah akan pesan dalam doa Nabi Mika hari ini. Doa ini tidak hanya mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan akan tetap setia, tapi doa ini juga mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk selalu berharap kepada Tuhan, selalu berharap kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah yang pernah berkarya dan menolong umat Israel di waktu lalu, Dialah juga yang akan menolong dan berkarya dalam kehidupan kita di hari ini. Amin. Bagian ini juga mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara tentang kekuatan doa. Bagian ini juga mengingatkan kita tentang kekuatan doa. Kita selalu bilang bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Maka sederhananya, kalau tidak berdoa berarti, kalau doa adalah nafas hidup orang percaya, maka kalau tidak berdoa maka tidak bernafas. Kalau tidak bernafas berarti mati. Ada banyak orang hari ini yang pikir dia bisa untuk tidak bernafas tanpa Tuhan. Karena itu dia meninggalkan doa. Bapak Ibu, mungkin kita tidak mati secara jasmani, nafas masih ada. Tapi kalau lebih sering tidak berdoa, hati-hati. Lama-lama nanti rohani mati.
dan kita merasa bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Hari ini kita diingatkan juga akan kekuatan doa. Tapi ingatlah juga bahwa kekuatan doa itulah yang telah membuka dan mendasari pekerjaan Tuhan di tanah ini. Kekuatan doa itulah yang membuka dan mendasari pekerjaan Tuhan di tanah ini. Kita tentu ingat doa Salomo dan Gesra. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tapi hari ini ada banyak orang mengubah kata-kata doa itu dengan nama Tuhan kami menginjak-injak tanah ini. Atas nama Tuhan kita berlaku menurut apa saja yang kita mau. Doa sulung Ishak Samuel Keni juga kita ingat sebagai bagian yang mendasari pekerjaan Tuhan di tanah ini. Doa sulung ISK ini dibilang, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian yang tinggi, hikmah, akal budi, marifat, tapi tidak akan dapat memimpin bangsa ini, karena bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagian yang dikasihkan kita semua hari ini, mari kita turut dalam pekerjaan pembaruan gereja ini dengan sebuah hal kecil tapi punya dampak yang besar, yaitu melalui doa kita. Doa kita mungkin kelihatannya kecil, Bapak Ibu, tapi lihatlah dampak dari doa sulung Otto dan Gesra untuk kita hidup hari ini. Lihatlah dampak dari doa sulung Ishak Samuel Keni untuk kita yang hidup hari ini. Maka doa Bapak Ibu Saudara dan saya, sekalipun kecil, pasti akan berdampak besar. Amin. Berdoa dan terus berdoa. Berdoa bagi tanah ini. Berdoa bagi para pemimpinnya. Berdoa bagi para pekerjanya. Berdoa juga bagi para pelayannya. Berdoa bagi keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan berdoa untuk diri sendiri. Percaya, doa yang kita mainkan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh akan dapat mengerjakan satu keajaiban. Seperti doa Mika ketika dia minta Allah melakukan tindakan dan menyatakan belas kasih. Percaya, doa kita semua diberikan Yahweh akan mengerjakan satu keajaiban bagi jemaat kita, bagi tanah kita, bagi pekerjaan kita, bagi kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman. Amin. Solo sana diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Bukan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda syukur kita dan respon kita atas firman yang telah boleh kita terima, kita hendak memberi persembahan syukur dalam ibadah ini. Sementara jemaat menyiapkan persembahan syukur masing-masing dengan mendengar firman Tuhan kembali. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiringi pemberian kita, mari melakukan nyanyian Mazmur 105 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai kita beri.
saudara-saudaraku, bersama-sama dengan persembahan syukur kita juga akan berdoa untuk beberapa keluarga yang membawa persembahan secara khusus di dalam rumah Tuhan. Yang pertama berupa pengucapan syukur. Yang pertama mengucapkan syukur dari keluarga Filipus Marami yang pada hari ini mengantarkan anaknya ke rumah Tuhan, anak yang bernama Abraham Sinelius Ayam Marami. Yang kedua pengucapan syukur dari satu keluarga atas bertambah usia anak Yohanes Ramarmanau pada tanggal 6 Oktober 2023 genap berusia 23 tahun. Yang ketiga pengucapan syukur dari Bapak Paulus Mandiri atas pertambahan usia pada tanggal 8 Oktober 2023. Yang keempat pengucapan syukur dari keluarga Yohanes Bombi. Yang kelima pengucapan syukur dari Bapak Samarani untuk anak Aaron Leonard Marani yang pada tanggal 3 Oktober 2023 telah mengikuti wisuda. Yang keenam pengucapan syukur dari Mama Janda R. Sore atas anak Martina Wiai yang akan berangkat magang tanggal 9 ke Solo, Sumatera Barat. Yang ketujuh pengucapan syukur dari keluarga yang pada hari ini anak Angel Kago berulang tahun genap berusia 13 tahun. Yang kedelapan pengucapan syukur dari keluarga Bapak Hans Wiai atas ulang tahun anak Inima Familia Wiai pada hari Jumat 6 Oktober genap berusia 7 tahun. Yang kedelapan pengucapan syukur dari keluarga Daniel Bayangalo. Yang kesembilan pengucapan syukur dari Ibu Matilda Tanjulari. Yang kesepuluh pengucapan syukur Toko Kue Kana atas berkat Tuhan yang senantiasa mengalir. Yang ke-11 pengucapan syukur dari keluarga Bapak Sumi Torei yang pertama kali mengantar anak terkasih Thomas Eddie Charles Torei. Yang ke-12 pengucapan syukur dari Ibu Febiola untuk anak Elisa Ortisan Mayo yang berulang tahun tanggal 9 Oktober 2023 genap berusia 3 tahun. Dan yang ke-13 pengucapan syukur dari Ibu Louis Tamanunang. Perpuluhan yang pertama dari Ibu Okofina Kago, yang kedua dari keluarga Julianus Lumra, yang ketiga dari anak Chelsea Lumbekwan, yang keempat dari keluarga Eri Lumbekwan Orintaman, yang kelima dari Ibu Frederica Minaki, yang keenam dari Bapak R. Awete, yang ketujuh dari keluarga yang tidak menyebut nama, yang kedelapan dari keluarga B.A. Impuri, yang kesembilan dari keluarga yang tidak menyebut nama, yang ke-10 dari keluarga J. Pesunai, yang ke-11 dari saudara Randy Christian Pesunai, yang ke-12 dari keluarga Pahlawan Tony, yang ke-13 dari keluarga Petrus Pasang, yang ke-14 dari Noisa Naki, dan yang ke-15 dari Bapak Daud Alonso. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, di tangan hamba-hambamu ada tangguh-tangguh persembahan, tapi juga di hadapan altar ini ada kotak persembahan yang telah diisi oleh umat. Dengan berkat yang telah kami terima, yang kami sadar itu juga datang dari tangan kasih Tuhan. Kami tidak mampu bayar setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan lewat hidup kami tiap-tiap hari, lewat berkat makan, minum, dan pakai, berkat pekerjaan, usaha, jualan, dan semua hal yang kami tempuh, untuk berkat bagi kesehatan, kekuatan, pemulihan yang daripada Tuhan, untuk berkat bagi pendidikan anak-anak kami, tapi juga semua yang kami jalani. Kami tidak mampu bayar kebaikan Tuhan. Tapi kalau kami dapat memberi persembahan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan berkenan pada kami. Dengan apa yang ada pada kami rindu supaya pemberian tangan kami juga menopang pekerjaan pelayanan dalam rumah Tuhan. Secara khusus dalam pelayanan Jemaat Betania Wasyur, di Klasis GKI Udama, tapi juga Gereja Kristen Injili di tanah Papua, bahkan di mana saja persembahan ini dipakai untuk menopang pekerjaan pelayanan. Kiranya pemberian tangan rumah Tuhan memberkati. Terimalah juga seluruh persembahan syukur yang diberikan secara khusus dalam mengucapkan syukur untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup tiap-tiap pribadi
yang nyata juga dalam pertambahan usia dari orang-orang terkasih kami di dalam rumah kami, yang nyata juga dalam keberhasilan pendidikan wisuda dari anak-anak kami, tapi juga buah kandungan yang Tuhan berkati hingga anak-anak boleh hadir dalam hidup keluarga dan akhir mereka dibawa dalam rumah. Tuhan terima seluruh persembahan syukur kami di dalam. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua persembahan dalam pekerjaan pelayanan Jemaat Betania Worship, baik yang ada di unsur-unsur jemaat, yang ada di lain-lain, itu juga pemberian Tuhan. Biarlah semuanya boleh kami pakai untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Setiap orang yang menyimpan dan mengelolanya, Tuhan taruh hati yang tahu takut akan Tuhan, tapi juga yang bertanggung jawab atas harta milik Tuhan yang dipercayakan bagi siapa, supaya kami jadi bendahara yang baik dan jujur. Tuhan, kami taruh seluruh pemberian kami ini di hari ini. Terimalah persembahan syukur kami, terima juga hati dan hidup kami, bahkan puji-pujian yang telah boleh disampaikan, biarlah jadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami bawa persembahan syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita berdiri dan bersama-sama kita akan mengaku kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman, dari segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada satu Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang berkaitan dan yang tidak berkaitan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita melakukan nyanyian rohani 80 pada bait pertama dan bait kedua. Yesus pimpinlah kami beribadah. Amin.
kesempatan kami boleh duduk bersama sebagai saudara-saudara seiman dalam pelayanan Jemaat GKI Betania Warsawa di hari ini. Kami yang merasa sungguh kami tidak mampu hidup tanpa belas kasihan Allah. Kami yang tidak mampu hidup kalau Tuhan tidak menyatakan kasih setia-Mu atas kami. Kami yang sadar sungguh dalam segala pelanggaran kami, tentu akibatnya seharusnya hukuman ya Allah. Tapi Engkau masih mengasihani kami dan berkenan melupakan segala pelanggaran kami. Tapi untuk itu kami tidak boleh hidup sewenang-wenang karena Tuhan mengasihi kami. Tapi kami harus hidup dengan bertanggung jawab di hadapan Engkau dalam kasih setia-Mu yang besar. Hari ini kami mengaku sungguh di hadapan-Mu. Biarlah dalam kebaikan-Mu itu ya Tuhan, pulihkanlah dan perbaharuilah kehidupan kami. Bersama sebagai gereja Tuhan, hari ini juga kami hendak berdoa bersama-sama. Berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi gereja Allah yang hidup. Kami mengaku sungguh, terkadang gereja mengecewakan. Terkadang gereja tidak mampu berdiri melayani semua orang seperti Yesus melayani banyak orang. Terkadang gereja penuh dengan salah dan dosa juga sebab tiap-tiap orang yang melayani di dalamnya adalah orang-orang berdosa. Tapi biarlah pelanggaran kami tidak membuat hubungan tiap-tiap orang dengan Tuhan jadi terputus. Tapi biar dalam gereja kami sadar sungguh anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami tidak mampu hidup sendiri ya Tuhan. Kami harus hidup dalam persekutuan dengan orang lain. Karena itulah Tuhan menghadirkan gereja dalam dunia ini. Biarlah dalam pekerjaan gereja-Mu, nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Ada begitu banyak dinamika yang terjadi di dalamnya ya Tuhan. Bersama-sama kami mohon ampun di hari ini. Bersama dengan semua pemimpin gereja di arah sinode, klasis, bahkan jemaat, Tuhan ampuni tiap-tiap kami yang mungkin melayani bukan dengan hati seorang hamba, tapi kami menjadikan diri kami seperti seorang Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ketika arah hati kami tidak lagi tertuju pada Tuhan dan pekerjaan gereja-Mu, tapi kami cari keuntungan untuk diri kami sendiri, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ketika umat-Mu dengan kesempatan hidup yang Tuhan beri, tapi kami selalu acuh tak acuh dengan panggilan Tuhan, panggilan untuk beribadah, ampuni salah dan dosa kami. Biarlah Tuhan melayani kami. Kembali dalam doa tiap-tiap kami. Kami rindu Tuhan memulihkan hidup kami, supaya kami datang bukan hanya jadi simpatisan dalam gereja ini Tuhan, tapi kami menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan karunia dan talenta untuk juga menghidupkan gereja. Hamba berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik penatua, syahmas, pendeta, para pengajar, guru jemaat, guru Injil, bersama dengan badan pelayan unsur-unsur jemaat, PKB, PW, PAM, dan PAN, guru-guru sekolah ini. Tapi juga ada banyak panitia-panitia yang terbentuk untuk menopang pekerjaan pelayanan dalam Jemaat Betania Warsawa. Ada panitia sidang jemaat, tapi juga ada panitia-panitia yang hendak dibentuk untuk mempersiapkan pekerjaan pelayanan di penghujung tahun. Allah yang hidup, kami minta Tuhan satukan hati dan pikiran kami. Biar apa yang kami pikirkan adalah untuk kebaikan kami bersama, untuk pekerjaan pelayanan ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak kami yang tidak setia pada pengakuan kami. Kami sudah mengaku di hadapan Tuhan, tapi kami memberi diri sibuk dengan dunia ini sehingga kami melalaikan pekerjaan Tuhan. Allah, kalau sekiranya Tuhan masih beri hidup bagi kami, mari panggil kami pulang, supaya jangan kami pergi kepada Engkau dalam keadaan tersesat sebab kami mengingkari pengakuan kami di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Mari ingatkan tiap-tiap kami yang hari ini mengaku sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami semua yang ada
Terima kasih ya Allah. Dalam pergumulan kami bersama di tengah jemaat, kami berdoa untuk semua bagian yang hendak kami jalani dalam waktu-waktu ke depan. Persiapan untuk sidang jemaat, persiapan untuk pelayanan di akhir tahun, memasuki minggu Advent sampai dengan perayaan Natal. Hamba berdoa Tuhan beri kuat dan sehat bagi setiap kami, supaya kami juga mengakhiri tahun ini dalam kasih dan setia Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang dalam keadaan sakit, anggota jemaat, Tuhan memberkati, menguatkan dan memulihkan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, yang ada di Wondama maupun di luar Wondama. Tuhan memberkati, memulihkan tiap-tiap hamba-hamba. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja, tapi mereka ada di rumah mereka masing-masing, yang dilayani oleh majelis jemaat di hari ini, Tuhan juga memberkati mereka semua. Allah yang hidup, hamba berdoa untuk anak-anak kekasih yang hari ini pertama kali dibawa masuk ke dalam rumah, untuk anak dari keluarga Marani dan anak dari keluarga sendiri. Tuhan memberkati anak-anak kekasih ini. Biarlah ketika mereka dibawa masuk dalam rumah Tuhan, mereka diperkenalkan dengan persekutuan umat Tuhan seumur hidup mereka. Biarlah berserah kepada Tuhan, tapi biarlah mereka bertumbuh di tengah persekutuan ini dan mengenal Engkau yang Kristus lewat pengajaran dan didikan orang tua, tapi juga teladan yang baik dari kami semua yang ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi hamba-hamba-Mu juga dalam pekerjaan pemerintah. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana, mereka juga boleh menjadi contoh dan teladan yang baik. Mereka bekerja dengan setia seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berdoa juga bagi gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan semua hal yang hendak kami lakukan di bulan Oktober ini dalam mempersiapkan hari ulang tahun GKI yang ke-67. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kami semua. Allah yang hidup, setiap pergumulan umat hamba bawa ke tangan Tuhan hari ini. Hidup dan pekerjaan kami di minggu yang baru Tuhan sertai. Kami yang keluar bekerja di luar rumah maupun di dalam rumah Tuhan sertai. Kendaraan yang kami pakai, baik kendaraan umum, pribadi, roda 2 maupun roda 4, Tuhan urapi, supaya kami tetap ada dalam selamat yang daripada Tuhan. Tapi juga minggu pelayanan yang baru hamba doakan, supaya setiap rumah terbuka untuk menerima Tuhan, datang bersama dengan umat-Mu yang mau beribadah. Tapi juga setiap pelayan-pelayan firman Tuhan siapkan untuk boleh menabur kebenaran firman-Mu dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Ini kami ya Allah, ini doa kami. Seluruh hidup kami taruh dalam tangan kasih, dan biar kasih setia Allah atas kami sekalian. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan melakukan rohani 117, bait pertama, kedua dalam keadaan duduk, dan bait ketiga kita berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita menyanyi, saya hendak memberitahu sedikit. Biasanya nyanyian ini kita suka salah nyanyikan. Bapak Ibu perhatikan di baris pertama dan kedua itu ada titik. Biasanya kita suka nyanyi lanjut-lanjut saja. Tapi mulai hari ini kita akan perbaiki seperti apa yang tertulis di buku nyanyian rohani kita. Di gunung dan di lembah kemana jalan? Bye.
menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Shalom. Bapak Ibu disilakan berdiri. Baik, shalom. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan pulang. Untuk itu mari kita salat kembali. Waktu selanjutnya kami berikan kepada sekitar semua. Selamat siang Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ibadah kita telah selesai. Diberikan kesempatan kepada keluarga jemaat untuk saling bersalaman di tempat duduk. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Kristi Mawele SSI yang telah melayani ibadah Minggu tanggal 8 Oktober 2023. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung, solo paduan suara vokal grup yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada majelis yang melayani. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang telah menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Bapak Ibu warga jemaat, ibadah malam dilaksanakan jam 6 waktu Indonesia Timur. Harap supaya Bapak Ibu yang ada di seputaran Waskam, Bandar Udara, Kelurahan yang tidak ambil bagian di ibadah Minggu tanggal 8 Oktober 2023 agar dapat mengambil bagian dalam ibadah malam. Bapak Ibu jemaat, di depan kita ada bazar yang dilaksanakan oleh anak-anak PAM. Bapak Ibu keluar dari pintu gereja bisa mampir dan dapat lihat bazar yang anak-anak kita sudah sediakan guna menopang pekerjaan dan pelayanan bagi anak-anak kita ini. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 8 Oktober 2023, laki-laki dewasa 111, perempuan dewasa 185, anak laki-laki 80, anak perempuan 111. Jumlah kehadiran kita mengikuti ibadah dari pagi sampai dengan siang hari ini berjumlah 487 jiwa. Kita berikan ibadahnya ibadah kesembuhan ada dia. Jadi harap supaya Bapak Ibu yang diam-diam yang ada di dalam jemaat Betania, tetapi ibu-ibu juga yang kami dengan diam-diam dapat berbagian juga dalam pada tanggal 28 nanti, 22. Ya, jadi kalau kesepakatan yang kami koordinasi dengan Ibu Pendeta tanggal 15 kita latihan lagu puji-pujian berbahasa Bida, karena nanti besok hari Senin jam 6 sore kita akan latihan. Harap
Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus,